Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu helm yang punya fitment enak, kira-kira di tahun ini kompetitornya di sini bisa nggak sih ngalahin fitment enaknya dari Ink Dynamic? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Jadi kali ini gue bakal ngebahas kuda helm ini yang menurut gue ini bakalan cukup seru karena ini cukup kompetitif. Dan dengan adanya video komparasi ini mudah-mudahan bisa bikin kalian milih helm itu sesuai dengan kebutuhannya yang pas, baik dari segi fitur, desain, dari fitment. Nah, kira-kira dari kedua helm ini mana yang cocok untuk kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita langsung bahas aja helmnya, mulai dari eksteriornya dulu. Dari segi desain, yang pertama dari Ink Dynamic. Ink Dynamic ini menurut gue desainnya cukup timeless, yang terinspirasi dari Sui GeForce 4. Dengan desain yang timeless seperti ini, jadinya dia sebenarnya belum kalah ganteng dengan beberapa kompetitornya yang emang sekarang munculnya lebih agresif, lebih meruncing, lebih apa ya, streamnya lebih enak gitu alur-alurnya tuh kok yang sekarang. Cuman ya desainnya untuk GeForce 4 ini masih cakep, masih humble, masih tetap sporty. Ya itu tadi, ini desainnya masih timeless menurut gue. Sedangkan untuk yang enak ke R1 Elite di sini, tuh dia desainnya lebih agresif. Dia itu bukan terinspirasi tapi mengadopsi dari top line NHK yaitu S1 GP Pro. Jadi desain shellnya masih sama dengan S1 GP Pro, agresif, cuman perbedaannya ada di bagian visual. Jadi ada fitur yang berkurang dibandingkan S1 GP Pro. Itu untuk desainnya, tapi emang terlihat untuk yang enak R1 ini kayak punya value aerodinamis karena emang streamnya, aluran si garisnya tuh menyatu sampai ke bagian spoiler. Jadi semuanya kayak meruncing ke satu titik hilang gitu. Kalau misalnya yang Ink Dynamic ini dia lebih dinamis, karena Dynamic lebih dinamis untuk bentuk-bentuknya gitu. Spoilernya ada 2, dan untuk ventilasinya untuk Ink Dynamic hanya ada 1 di bagian tengah di sini dengan mekanisme sliding, dan untuk R1 Elite ada 2 mekanismenya di klik gitu. Dan di bagian spoiler juga ada outlet ventilation, dan tentunya juga sama, ini R1 Elite juga punya outlet ventilation. Itu untuk desain dan juga ventilasi dari kedua helm ini. Dan untuk di bagian visornya, kedua helm ini merupakan open face dengan tipe single visor, jadi tidak ada sun visor. Single visor dengan bentuk visor yang menurut gue masih cukup mirip karena dia sama-sama curvy, sama-sama cembung, bukan tipikal yang flat. Detailnya cukup menarik, ada genggaman di bagian bawah. Cuman untuk Ink Dynamic dia punya fitur lebih, yaitu dia punya fitur visor lock di bagian kirinya, dan ini juga ada genggaman yang mencuat lebih keluar sedikit. Sedangkan untuk yang R1 Elite genggamannya di semua bagian bawah visornya, cuman ini tidak ada fitur visor lock. Dan untuk Ink Dynamic juga sudah dilengkapi dengan hook atau stopper visor di bagian kiri kanan shellnya. Jadi kelebihan dari Ink Dynamic untuk di bagian visor. Lalu untuk shell materialnya ini sama-sama menggunakan termoplastik dengan advance teknologinya masing-masing. Untuk Ink Dynamic ini termoplastik, dan ini untuk R1 Elite ini bahannya, shell materialnya itu menggunakan material termopolimer. Jadi secara subjektif gue bisa menilai kedua helm ini punya shell material yang emang cukup solid, nggak termoplastik abal-abal kayak di supermarket untuk ember. Ini beneran cukup baik untuk material termoplastiknya. Dan untuk fiturnya di bagian shell, Ink Dynamic kelebihannya dia punya 2 ukuran shell size, itu yang menarik. Jadi untuk ukuran S dan M helmnya, shellnya tuh dia lebih kecil, dia punya ukuran shellnya M, let's say seperti itu. Dan untuk size yang XL, dia shellnya lebih besar, jadinya bisa menyesuaikan dengan postur tubuh kalian. Kalau misalnya lengkar kepalanya 55 ya pakainya M, 56, 57 pakainya size M, dan shellnya pun dia lebih kecil dibandingkan dengan yang punya size besar. Itu kelebihan dari si Ink Dynamic. Dan sementara untuk R1 Elite dia hanya ada 1 shell size aja gitu. Dan untuk sertifikasinya, kalau ngomongin soal brand ya, sebenarnya NHK dia lebih oke, karena NHK secara brand dia sertifikasinya udah sampai ke ECE, udah sampai ke Snell, udah sampai ke FIM, karena emang brandnya sendiri sudah berkiprah di kelas MotoGP, kasta tertinggi lah untuk sebuah apparel safety thing gitu aja, udah punya sertifikasi keamanan yang paling tinggi secara brand.
Tapi kalau misalnya secara yang tertulis di helmnya, di embossnya untuk ink di sini, dia ada emboss SNI dan DOT-nya bukan emboss tapi lebih ke stiker sebenarnya dekal yang di vernis. Ini SNI dan DOT. Sementara untuk NHK yang terteranya embossnya SNI gitu. Karena SNI emang harus di emboss kan, dia wajib gitu. Itu untuk sertifikasinya. Dan sekarang lanjut ke bagian interior. Ini yang menarik karena bagian interior kedua helm ini punya kelebihan menurut gue, sama-sama helm yang nyaman, fitnya nyaman. Jadi pasti padding-paddingnya, fitur-fiturnya juga seharusnya menggambarkan kelebihannya masing-masing gitu. Nah untuk ink dynamic, untuk lock systemnya dulu, ink dynamic lock systemnya menggunakan Micromatic Retention System. Detailnya cukup baik menurut gue, ada paddingnya juga di bagian chin strapnya, padding ini please sama ada kulit bahan fabric juga. Dan untuk yang Aeron Elite juga sama menggunakan Micromatic Retention System yang menurut gue juga sama kualitasnya. Untuk strapnya cukup baik, walaupun ini sama-sama menggunakan bahan ABS, belum menggunakan stainless. Itu untuk lock systemnya. Dan untuk fiturnya, untuk Aeron Elite secara di interior fiturnya dia punya kelebihan, dia sudah variable glasses dan ada slot untuk speaker intercom khusus untuk menyimpan speaker intercom. Sedangkan untuk ink dynamic di sini belum ada juga slot khusus untuk speaker intercom, walaupun tetap bisa dipasang intercom seperti yang bisa kalian lihat. Ini udah pakai intercom dari Sena. Speakernya tetap bisa dipasang, cuman tidak ada tempat khusus aja. Jadi gua pakai velcro lagi yang cukup menonjol keluar. Speakernya untuk beberapa orang mungkin bisa menyentuh telinga speakernya, tapi untuk sebagian orang juga mungkin masih aman-aman aja. Karena ruangannya cukup luas menurut gue untuk bagian padding cheek padnya untuk menyimpan speaker, jadi masih aman aja. Cuman untuk yang kepalanya punya lingkar lebih besar mungkin bakal jadi masalah karena kemungkinan bisa nempel telinganya ke speaker, jadi itu cukup mengganggu kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya tidak ada slot untuk speaker intercom. Itu untuk fiturnya. Dan sebelum gue bongkar paddingnya, gue agak random dulu. Gue mau cobain kedua helm ini karena emang kelebihannya di bagian fitment. Yang ink dynamic ini udah bertahun-tahun menurut gue masih tetap helm yang nyaman. Jadi bisa gue bandingkan mana yang lebih nyaman antara kedua helm ini. Untuk ink dynamic ini size-nya M, ini juga sama Aeron Elite size-nya M dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 dan kemungkinan ini agak loose sedikit sih. Kita coba dulu. Oke. Jadi emang masih tetap nyaman ink dynamic ini secara fitment. Ini size-nya M dibuat gue tuh nggak terlalu longgar, nggak terlalu fit, masih enak banget. Pertama masuk tuh semua crown pad-nya rata, beneran rata banget, nyentuh lingkar kepala gue tuh, nyentuh tengkorak kepala tuh beneran rata, nggak ada yang menonjol di salah satu sisi, nggak ada yang kosong, udah pas semua. Dan untuk cheek pad-nya ini kayaknya bagian bawah di sini tuh dia agak melengkung ke bawah, jadinya beneran kayak ditopang aja gitu untuk si bagian rahang dan pipi itu. Jadi dan bagian cheek pad-nya pun enggak terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi ini pas banget untuk sebuah tipe helm dengan mobilitas yang bermacam-macam. Mau jarak jauhnya agak jauh masih oke, mau commuting sering juga masih oke. Jadi emang fitment ink dynamic ini dari dulu sampai sekarang masih nyaman. Dan ngomongin soal speakernya, waktu gua pakai di sini emang ini nyentuh cuman nggak menekan karena tidak ada slot untuk speaker intercom. Cuman kalau misalnya gua tekan sedikit seperti ini langsung nyentuh ke telinga gue untuk speakernya gitu. Oke, jadi itu fitmentnya masih tetap enak setelah bertahun-tahun, masih belum berubah. Ink dynamic ini masih nyaman, nggak ketekan sama sekali. Gua nggak ada pressure yang berlebihan tapi ngelonggar juga, jadi tetap good point, fitmentnya worth it banget. Dan untuk yang Aeron Elite Aeron Elite ini notesnya, ini helmnya masih umurnya masih sekitar 2 mingguan gua pakai. Dan yang pertama mungkin kelasnya sedikit lebih ringan dibandingkan ink dynamic, cuma ntar kita timbang di akhir segmen apa benar Aeron Elite ini lebih ringan dibandingkan ink dynamic. Cuman gue ngerasain dia lebih ringan. Dan crown pad-nya sama-sama nyentuh semua tengkorak kepala, cuman
Yang lebih dominan itu bagian chickpadnya lebih mengunci dibandingkan bagian front padnya kalau buat gue untuk Aeron Elite ini. Cuman nyamannya masih tetap mirip-mirip. Kalau misalnya di kepala gue ini belum tentu semua orang punya impresi yang sama kan, karena kepala kita tuh bentuknya beda-beda. Untuk crown padnya Dynamic tadi nyentuh semua. Untuk ini dia tetap kunci crown padnya untuk Aeron Elite, cuman ada yang kosong sedikit bagian atas, cuman nggak berlebihan. Kosongnya gara-gara bagian neckroll ini nahan ke tengkuk gitu. Nah, kenapa bisa nahan ke tengkuk? Karena menurut gue yang nguncinya tuh bagian neckroll sama ke bagian pipi tuh ini yang ngunci helmnya. Jadi fitment bagian cheek padnya ini beneran ngunci, beneran meluk banget. Jadi gue cukup merasa safe waktu pakai helm ini di bagian cheek padnya gitu. Cuman perbedaannya untuk Dynamic bagian cheek padnya tadi dia lebih maju ke depan, tapi tidak semaju NFJ ataupun Kairos, nggak terlalu berlebihan, nggak sampai maju banget, cukup pas. Sedangkan untuk yang Aeron Elite ini dia agak nggak sepanjang Dynamic itu bedanya. Jadi kuncinya tetap di bawah, cuma bagian depan dia nggak semaju Dynamic gitu. Untuk yang Aeron Elite rasanya seperti yang gue rasain impresinya antara kedua helmnya. Jadi fitnya sama-sama enak, cuman karakternya berbeda. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang beneran pas secara ukuran, mungkin Dynamic masih lebih oke. Cuman kalau misalnya butuh yang lebih ngunci banget, lebih fit banget, kayaknya kalian bisa pilih Aeron Elite gitu. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian, kira-kira mana yang lebih cocok untuk kalian gitu. Dan untuk rebel glasses ya, Aeron Elite ini punya fitur rebel glasses, jadi ini nyaman dipakai. Dan yang Dynamic, walaupun tidak tertulis ada tulisan rebel glasses, cuman buat di kepala gue masih aman untuk menggunakan kacamata. Dan emang karena emang lebih loose sedikit bagian cheek padnya, dia lebih mudah. Kalau ini masukinnya agak seret sedikit, cuma setelah masuk masih bisa di adjust. Ini pun sama. Jadi Dynamic walaupun tidak tertulis rebel glasses di fitur di websitenya atau informasinya, tapi tetap bisa digunakan untuk rider berkacamata gitu kalau menurut gue. Oke, jadi itu fitmentnya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, karena intinya kedua helm ini punya fitment yang sama-sama enak. Ntar gue kasih conclusion di akhir. Sekarang kita bongkar paddingnya, kenapa kira-kira kedua helm ini punya fitment yang enak, paddingnya seperti apa, crown pad seperti apa, IPS-nya seperti apa. Jadi itu pasti nentuin kenapa kedua helm ini punya fitment yang enak. Oke, sekarang kita bakal bongkar semua paddingnya. Jadi kedua helm ini paddingnya fully knockdown, jadi bisa dilepas semua dan terbagi menjadi 3 bagian, 2 buah cheek pad dan 1 buah crown pad. Oke, jadi kedua padding dari helm ini udah dilepas. Soal crown pad dulu, jadi emang untuk size-nya size M. Kalau misalnya di Aeron Elite dia tulisnya 20 mm, ada tulisannya. Kalau misalnya di crown padnya Dynamic dia nggak ada tulisan apapun, nggak ada tulisan ukuran, cuman ketebalan cheek padnya, ketebalan crown padnya yang Aeron Elite lebih tebal, dan untuk yang Dynamic dia lebih tipis karena shellnya mengecil untuk size M, jadi nggak sebesar yang XL, jadi dia nggak butuh padding yang cukup tebal buat size M di sini. Sementara untuk yang Aeron Elite dia paddingnya lebih tebal karena memang shellnya satu ukuran shell size, jadi untuk yang size XL mungkin bakal lebih tipis untuk crown padnya. Cuman karena dia ini size nya M, jadi dia pakai 20 mm untuk crown padnya. Detailnya cukup baik sama 3D, cuman gue liatin di akhir menurut gue NHK punya kelebihan detail yang lebih baik secara quality, detail-detail kecilnya di bagian interior. Sekarang kita pindah dulu ke bagian cheek pad. Ini yang Dynamic, ini yang Aeron Elite sebelah kanan. Emang Aeron Elite dia lebih panjang, lebih tinggi, tapi untuk kepanjangannya kayaknya menurut gue ini lebih panjang yang Dynamic. Nah, yang membedakan tuh sebenarnya di bagian cheek pad bagian atasnya di sini. Kalau misalnya kalian perhatiin, kenapa Dynamic tadi bagian cheek pad lebih maju ke depan, lebih soft, nyamannya lebih soft, kok ini lebih ngunci yang Aeron Elite. Karena untuk permukaan bagian pipinya dia lebih besar, sementara untuk yang Aeron Elite dia nggak sebesar Dynamic. Itu perbedaannya.
yang bisa perbedaan kecil cuman bisa ngasih fitment yang berbeda jadinya untuk di bagian fitment cheek padnya gitu. Terus kenapa rahangnya bisa mengunci untuk kedua helm ini, karena emang selain lebih panjang dia lebih turun ke bawah sedikit, jadinya kayak nopang banget di bagian bawah itu bentuk karakter cheek pad dari kedua helm ini. Dan untuk detailnya seperti yang gue bilang, NHK kayaknya punya kelebihan dari detail-detail kecilnya, penggunaan kunciannya berbeda mekanisme, dan finishingnya lebih oke yang NHK menurut gue. Dan untuk sistem pengunciannya berbeda juga. Untuk yang NHK Aeron Elite sini 3 snap button, tidak ada velcro, sedangkan untuk yang dynamic hanya ada 1 snap button, 1 kuncian di bawah dan 1 velcro, makanya ini rawan suka lepas gitu untuk padding-paddingnya kalau lagi dipakai, dan gampang longgar aja gitu. Dan detailnya pun setelah pemakaian setahun sebenarnya si IPS pipinya udah mulai geser sedikit. Ini kan dilem kayak pakai lem lilin gitu, dia mulai geser sedikit. Ini juga kelihatan pakai lem sedikit. Ini rata-rata untuk yang kayak Kyoto dan Ing Dynamic pasti ada masanya bagian merahnya di sini yang kuncinya itu bakal lepas gitu, bahkan sampai IPS-nya pun agak longgar nantinya gitu, dia terus dilem ulang. Nah ini NHK belum teruji sampai sejauh itu, gue belum pakai, cuman so far IPS-nya gue ngelihat lebih detail aja gitu untuk yang NHK Aeron Elite. Sekarang kita lihat ini IPS-nya. Terlihat pisahan antara IPS pipi dan IPS si crown-crownnya pun lebih rapi untuk yang NHK, rapi banget. Ada jalur udaranya seperti yang pernah gue jelasin di reviewnya masing-masing udara dalam ini. Untuk Aeron Elite emang lebih detail untuk jalur udaranya gitu, dan IPS-nya cukup tebal karena ini hanya ada 1 cell size tadi. IPS-nya yang untuk size M ini cukup tebal, cuman dia rapi banget kalau menurut gue. Lubang ventilasinya jelas, kelihatan alurnya jelas mengarah kemana, dan ini slot untuk speaker intercom juga udah ada untuk yang R1 Elite. Sedangkan untuk yang Ing Dynamic, banyak yang nanya, bang kenapa bisa pakai slot, kenapa bisa pakai intercom? Tetap bisa pakai intercom seperti yang kalian lihat, ini bisa pakai intercom. Ntar gue lihat detailnya. Gue cuma nambahin velcro doang, cuman ya ini jadinya nggak ada slot khusus untuk speaker, jadinya hanya menonjol seperti ini gitu. Dan dia dilapis lagi pakai kain warna hitam, jadi untuk alur udaranya nggak kelihatan, tapi emang ada alur udara, ada lubang ventilasi juga gitu, cuman ketutupan sama kainnya, jadi sedikit mengurangi fungsi ventilasi tengahnya karena ditutupin sama kain, nggak bisa full masuk udaranya karena ketahan sama kainnya. Pun ini kainnya cukup tipis, cuman itu bisa kalian lihat kalau misalnya finishingnya kurang greget aja untuk yang IPS-nya si Ing, walaupun secara keamanan mungkin masih tetap aman ya, karena emang nih helmnya brand ternama, jadi seharusnya secara keamanan IPS-nya masih cukup baik. Cuma finishingnya aja gue menyayangkan nggak serapi NHK itu menurut gue sih untuk bagian IPS-nya, untuk detail-detailnya. Oke, jadi untuk IPS-nya ya, dan itu sih kurang lebih untuk interior, IPS, fitment. Ntar gue bakal kasih kesimpulan di akhir video. So menurut gue untuk kedua helm ini memang punya beberapa kelebihan masing-masing, pada akhirnya punya karakter masing-masing. Dan soal harganya dulu, infonya soal harga untuk Ing Dynamic ini dibanderol sekitar Rp425.000. Dan untuk R1 Elite di sini harganya sekitar Rp475.000. Mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal, sekitar 20 ribuan. Ini pun sama, sesuai domisili kalian. Jadi perbedaan harganya hanya sekitar 50.000 untuk kedua helm ini. Yang pertama, perbedaannya secara karakter emang cukup berbeda. Ini lebih agresif, ini lebih sporty, lebih dinamis. Kalau misalnya kalian membutuhkan spotlight di jalanan, kayaknya bisa pakai R1 Elite. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih kalem, bisa pakai yang Dynamic yang nggak terlalu mencolok di jalanan, karena udah familiar orang-orang di jalanan. Secara karakter seperti itu, dan secara fitur ini punya kelebihan R1 Elite. Dia punya slot khusus untuk speaker intercom, sedangkan yang ini tidak ada. Cuman kelebihan dari Ing Dynamic, dia ada visor lock, kelebihannya gitu. Jadi ya cukup bervariatif untuk perbedaan dan kekurangan dan kelebihannya atau perbedaannya. Jadi ini bisa, intinya kalian harus milihnya tuh sesuai dengan kebutuhan kalian. Secara fitment juga sama-sama enak, karakternya hanya beda sedikit, cuman intinya sama-sama enak. Dan sebelum gua tutup video ini, kita coba timbang dulu si helmnya. Oke, yang pertama untuk yang Dynamic dulu. Oke,
di 0. Pertama ink dynamic ini tapi pakai Sena. Kita lepas dulu Senanya bentar. Nah, ini Sena lepas, cuma ada clamp kitnya doang ya, sekitar nambah 20 gram mungkin ya untuk clamp kit. Di sini ink dynamic beratnya 1450 gram dengan catatan adanya clamp kit Sena. Di sini ya anggap ini sekitar 20-30 gram, cuman nggak sampai seberat itu sih seharusnya. Let's say segitu. Sekarang kita timbang yang R1 Elite. Kemarin sih 1400 gram ya itu di video, cuma sekarang apakah bakal berubah? Ya masih tetap untuk R1 Elite RNHK 1410 gram, jadi dia sedikit lebih ringan buat yang NHK R1 Elite, tapi sedikit banget, mungkin sekitar 30 gram karena tadi pakai Sena. Kalau Sena ditimbang juga ini kayaknya nggak nyampe. Kalau Sena sendiri 50 gram, 50-60 gram untuk Senanya, untuk clamp kitnya kita anggap 20 gram. Jadi ya anggapannya ini punya bobot yang sama kalau menurut gue, sekitar 20 gram perbedaan 20-30 gram. Jadi makin sulit lagi buat milih kalau misalnya nyari yang lebih ringan, karena ternyata kedua helm ini sama-sama punya bobot yang sama-sama cukup ringan menurut gue untuk sebuah open face. Oke, jadi dengan perbedaan harga 50.000 ada kelebihan dan kekurangan. NHK R1 lebih mahal, cuman ada fitur lebih dan juga ada fitur lebihnya soal visor lock. Cuman gue sih ngelihat tadi soal detailnya emang NHK R1 Elite lebih detail untuk pembuatannya, detail-detail kecilnya, kunciannya ini lebih baik daripada ink dynamic. Secara fitment yang merupakan hal krusial dari sebuah helm, keduanya sama-sama enak, dan karakter yang tadi gue jelasin waktu lagi pakai helmnya. Ya, dan mungkin banyak juga dari kalian udah pakai helm ini cukup lama, jadi gue tunggu juga kalau misalnya kalian mau sharing experience menggunakan kedua helm ini di kolom komentar. Kira-kira kenapa masih betah pakai ink dynamic, kenapa lebih memilih R1 Elite, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh kita sharing di kolom komentar. Oke, sekian video dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.